Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, yaitu tentang 4 kategori guru honorer yang tidak harus reset pendaftaran P3K Guru tahun 2021 dan reset pendaftaran apakah bisa untuk perbaikan data. Jadi ini adalah merupakan judul video terbaru untuk dari admin untuk teman-teman guru honorer tentang adanya 4 kategori guru honorer ini yang tidak semestinya atau tidak harus melakukan reset pendaftaran P3K Guru tahun 2021. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung ke videonya saja. Jadi di sini judulnya teman-teman adalah jangan asal reset 4 kategori guru honorer yang tidak boleh menekan tombol reset pendaftaran P3K. Ya, jadi di sini sebenarnya bukan tidak boleh ya, tapi tidak harus untuk menekan tombol reset pendaftaran P3K jika teman-teman adalah merupakan salah satu dari 4 kondisi guru yang admin bahas pada hari ini, maka secara otomatis itu teman-teman tidak usah menekan tombol reset pendaftaran karena sebenarnya apa yang teman-teman lakukan itu sudah benar ya. Nah, jadi yang kategori yang pertama di sini teman-teman kita lihat. Nah, kita berdasarkan dulu di peraturan terbaru atau surat resmi yang baru-baru dikeluarkan oleh Kementerian Menpan RB. Di sini kita melihat penegasan dari Permenpan RB nomor 28 tahun 2021, yaitu yang pertama teman-teman adalah pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, seperti itu ya. Jadi ini adalah penegasan kembali dari Permenpan RB tentang pelamar yang boleh mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021 untuk tahap 2. Jadi ini semacam penegasan aturan dari Kemenpan RB tentang peraturan Menpan RB nomor 28 tahun 2021. Kemudian yang di poin kedua ini adalah dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, jadi ini sangat menentukan teman-teman ya. Di poin 2 ini guru honorer induk itu apabila ada formasi di sekolah induk itu tetap wajib melamar dan mendaftar di sekolah masing-masing jika serdik atau sertifikat pendidik ataupun kualifikasi pendidikan itu sesuai. Nah, jadi jika tidak sesuai atau tidak linier dengan formasi yang disediakan di sekolah induk, maka teman-teman guru honorer itu bisa melamar formasi di sekolah lain, seperti itu ya aturan resminya. Kemudian di poin ketiga itu adalah jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 itu tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini juga yang sangat penting bahwa sebuah sekolah yang ada guru honorer induknya dan ada formasi liniernya itu formasi yang ada di sekolah tersebut itu teman-teman tidak bisa dilamar oleh guru honorer dari sekolah lain karena memang sudah ditentukan ya teman-teman ya, ditentukan di poin 3. Kemudian di poin 4 itu adalah dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, itu pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, seperti itu ya. Jadi aturannya adalah jika guru honorer itu di sekolah induknya tidak ada formasi, maka guru honorer itu bisa mendaftar di sekolah lain, tetapi dengan satu asumsi atau dengan satu catatan bahwa masih tersedia kebutuhan untuk formasi tersebut, seperti itu ya.
Kemudian yang kelima adalah dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2, itu tersedia lebih dari satu dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar oleh pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar dari sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat mendaftar pada kebutuhan P3K tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Nah, ini hampir sama dengan poin 4 teman-teman ya. Apabila tidak tersedia formasi di sekolah induk, kita bisa melamar ke sekolah lain jika masih ada formasi yang tidak bisa lagi didaftar oleh guru yang ada di sekolah induk tersebut. Kemudian ada tambahan informasi dari Kemenpan RB, tepatnya di sini untuk angka 5 itu dibagi menjadi 2 kelompok teman-teman ya. Itu dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama berisi pelamar yang mengajar di sekolah tersebut dan kelompok kedua berisi pelamar yang berasal dari sekolah lain. Jadi memang ada kelompok pertama dan kelompok kedua dalam satu sekolah yang akan berkompetisi atau akan adanya perankingan dalam mengisi formasi di tahap 1. Kalau kelompok pertama itu yang memang diisi oleh teman-teman guru honorer yang linier dan mengajar di sekolah tersebut, artinya guru honorer induk. Tetapi kalau kelompok kedua itu memang diperuntukkan untuk pelamar yang berasal dari sekolah lain. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke kriteria pertama. Nah, di sini kriteria pertama untuk teman-teman guru honorer yang tidak seharusnya menekan tombol reset pendaftaran ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah guru honorer negeri. Guru honorer negeri yang melamar formasi linier di sekolah lain yang masih ada kebutuhan formasi yang tidak bisa dipenuhi oleh guru honorer induk, sedangkan di sekolah asal tersebut sekolah asal tidak disediakan formasi. Maksudnya di sini adalah yang tidak seharusnya menekan tombol reset adalah guru honorer negeri yang sudah melamar formasi di sekolah lain. Nah, tapi di sekolah lain itu memang masih ada kebutuhan formasi yang tidak bisa dipenuhi guru honorer induk. Jadi guru honorer negeri yang tidak ada formasi di sekolah induknya itu bisa tetap tidak menekan tombol reset karena sukses melamar formasi linear di sekolah lain dan masih ada kebutuhan formasi yang tidak bisa dipenuhi oleh guru honorer induk. Sedangkan di sekolah asal guru honorer tersebut itu kosong teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah. Jadi tidak perlu menekan tombol reset. Oke, seperti itu. Ini adalah kategori guru yang pertama ya. Kategori guru honorer yang kedua yang tidak seharusnya atau tidak semestinya menekan tombol reset adalah guru honorer negeri yang di awal pendaftaran sudah memilih formasi sekolah induk yang linier dengan ijazah atau serdik, baik itu terkunci otomatis ataupun manual. Nah, ini adalah kategori kedua yang tidak boleh atau tidak seharusnya menekan tombol reset, yaitu guru honorer negeri teman-teman ya. Guru honorer negeri yang pada saat melakukan proses pendaftaran di awal memang sudah memilih formasi sekolah induk. Berarti ini sudah benar karena memilih formasi linier yang ada di sekolah induknya yang sesuai dengan ijazah atau serdiknya. Nah, posisi pada saat dia memilih adalah baik posisi terkunci otomatis ataupun dia bisa memilih formasi secara manual. Jadi guru honorer negeri yang di awal pendaftaran sudah memilih formasi di sekolah induk yang linier dengan ijazah atau serdik, baik itu terkunci otomatis ataupun manual. Jadi ini tidak perlu melakukan reset pendaftaran teman-teman ya, seperti itu. Oke, mantap, kita lanjut lagi. Untuk informasi yang ketiga, kategori guru yang ketiga yang tidak seharusnya atau tidak semestinya melakukan menekan tombol reset pendaftaran adalah guru honorer negeri yang melamar formasi linier. Nah, di sekolah lain disebabkan formasi di sekolah induk itu tidak linier dengan ijazah guru bersangkutan dan sekolah sasaran masih ada kebutuhan formasi yang tersedia. Nah, ini adalah kondisi guru honorer yang tetap bisa
yang tetap tidak perlu melakukan menekan tombol reset pendaftaran adalah guru honor negeri yang melamar formasi linear di sekolah lain karena di sekolahnya ada formasi tetapi tidak linear dengan ijazahnya. Dan sekolah tujuan atau sekolah sasaran teman-teman itu ternyata masih ada juga kebutuhan formasi yang tersedia yang tidak bisa dipenuhi oleh guru honorer di sana. Jadi secara otomatis ini sah-sah saja, tidak ada masalah jika guru honorer negeri itu melamar formasi linear disebabkan formasi di sekolah induk tidak linear dengan ijazah guru bersangkutan dan ternyata di sekolah sasaran masih ada kebutuhan formasi yang tersedia. Seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah untuk tidak perlu menekan tombol reset pendaftaran. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut yang terakhir. Nah, yang terakhir teman-teman adalah kategori guru yang tidak perlu menekan tombol reset adalah guru swasta dan lulusan PPG tidak perlu reset karena pemilihan formasi dilakukan di tahap 2. Jadi perlu pahami bahwa guru swasta lulusan PPG itu wajib menyelesaikan semua pendaftaran sampai resum meskipun belum memilih formasi. Dan terkadang kalau seperti itu kejadiannya bisa jadi ada juga tombol reset yang keluar untuk teman-teman guru swasta dan lulusan PPG. Nah, teman-teman perlu pahami bahwa itu teman-teman tidak perlu menekan tombol reset karena pemilihan formasi untuk guru swasta dan lulusan PPG itu baru dilakukan nantinya di tahap 2. Seperti itu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.